Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revian Asri Rizky dari kelas 4C dengan NPM 233513886. Di sini saya akan memberikan tutorial pada pertemuan 6. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu sinkronus. Sinkronus adalah metode komunikasi atau eksekusi proses di mana setiap langkah atau operasi dilakukan secara berurutan dan harus menunggu hasil dari langkah sebelumnya sebelum lanjut ke langkah selanjutnya. Dalam sistem sinkronus ini, waktu respon sangat penting dan semua pihak yang terlibat harus aktif pada waktu yang sama. Ini berarti ada ketergantungan waktu dan urutan eksekusi. Selanjutnya yaitu asinkronus. Asinkronus adalah metode di mana proses atau komunikasi dilakukan tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai. Tugas-tugas bisa dijalankan secara paralel atau dalam latar belakang dan sistem dapat melanjutkan eksekusi sambil menunggu hasil dari proses lain. Metode ini lebih efisien untuk sistem yang kompleks dan padat, terutama pada dalam pengolahan data skala besar atau dalam jaringan. Oke, di sini perbedaan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ini dia membutuhkan eksekusi yang berurutan dan terstruktur, di mana urutan proses ini sangat penting. Misalnya saat membaca data dari database secara bertahap, atau saat melakukan validasi langkah demi langkah dalam alur sistem. Sinkronus ini bekerja step by step. Jadi dia nih menunggu step awal selesai terlebih dahulu, baru dia akan melanjutkan ke step selanjutnya, begitu terus dengan selanjutnya sampai selesai. Sedangkan asinkronus ini, dia ini bekerja secara langsung, yaitu multitasking, jadi dikerjakan secara bersamaan. Asinkronus ini dia berguna untuk meningkatkan responsivitas dan kinerja aplikasi. Di sini saya akan tunjukkan saja secara langsung, yaitu pertama sinkronus. Di sini telah saya buat code-nya untuk mempersingkat waktu. Di sini HTML singkat saja. Di sini dengan header 3, sinkronus pengiriman paket dengan div id output, dan scriptnya di sini saya tunjukkan dulu. Nah, di sini saya membuat function paket dengan DOM, di mana teks yang telah diproses selanjutnya akan berlanjut pada baris selanjutnya. Dan di sini function kirim paket dengan parameter nama. Dan di sini adalah pemanggilan function ini dengan nama, di mana kita akan mengerjakan proses kirim paket Ahmad Siti Tonu. Setelah prosesnya selesai, baru semua paket telah terkirim. Di sini adalah penampilannya. Di sini kita dapat lihat bahwa sinkronus ini dia mengeksekusi satu persatu, di mana ketika kita memanggil function kirim paket untuk si Ahmad, maka dia akan mengerjakan function ini akan mengerjakan untuk si Ahmad. Dia menyelesaikan dulu untuk Ahmad. Di sini mengemas paket untuk Ahmad, mengantar paket ke alamat Ahmad, paket atas nama Ahmad telah diterima. Jadi dia menyelesaikan terlebih dahulu untuk yang awal dipanggil ini, step awalnya. Dia menyelesaikan dulu proses ini, baru dia melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu si Siti. Setelah Ahmad selesai, dia lanjut ke Siti. Setelah Siti selesai, dia akan melanjut ke Tony. Setelah pemanggilan ini selesai, maka barulah dia akan memunculkan
semua paket telah dikirim. Itulah sinkronus di mana dia mengerjakan step by step. Satu persatu diselesaikan terlebih dahulu, baru dia bisa selanjutnya akan berproses. Begitu terus selanjutnya. Untuk asinkronus, di sini saya juga buat HTML sederhana, sama seperti sebelumnya. Nih, di sini kita dapat lihat di sini bahwa tadi si asinkronus ini dia mengerjakan secara bersamaan. Di sini memanggil si Ahmad, Siti, dan Tono secara bersamaan, dan juga si semua paket ini dia mengerjakan secara bersamaan, multitasking atau hal itu. Lalu dia mengerjakan si step kedua dan step ketiga. Jadi dia secara bersamaan tuh mengerjakan paket si Ahmad, si Vitono, lalu selanjutnya mengantar paket si Ahmad, si Vitono, kan selanjutnya begitu. Di sini asinkronus, di sini kita menggunakan set timeout agar ada sedikit jeda. Di sini kita bisa lihat ada jedanya, jeda 2 detik, 1 detik. Selanjutnya itu pembahasannya callback. Callback adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain, lalu akan dipanggil kembali setelah tugas tertentu selesai. Callback dalam JavaScript adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain, lalu dijalankan setelah tugas tertentu selesai. Konsep ini sangat penting karena JavaScript bersifat asinkronus, artinya bisa menjalankan proses tanpa harus menunggu proses lain selesai. Callback digunakan untuk mengatur urutan eksekusi, terutama saat bekerja dengan operasi yang membutuhkan waktu seperti pengambilan data dari server, membaca file, atau delay waktu. Dengan callback kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan setelah proses tertentu selesai, sehingga alur program tetap berjalan dengan benar. Di sini contoh untuk callback telah saya buat. Ini adalah HTML sederhananya saja. Kita buka saja langsung. Untuk JavaScript callback ini seperti biasa yang tadi menggunakan DOM. Di sini kita membuat 4 function. Ya, di untuk buttonnya di sini terhubung dengan function mulai memasak. Function ini function rebus air menggunakan set timeout. Ada function di dalamnya yaitu kita menggunakan callback dan ada jeda 2 detik. Begitu juga dengan masak mie. Di sini saya contohkan saja terlebih dahulu. Nih, jadi pada fungsi callback ini bisa dibilang untuk menunggu proses selesai, baru dia bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Callback ini digunakan pada asinkronus agar dia lebih sinkron. Di sini function mulai memasak ini kan terhubung pada button mulai memasak. Inilah kenapa dia bisa berurutan, tidak seperti sebelumnya tadi asinkronus yang muncul langsung secara bersamaan, karena di sini kita memberikan urutan, yaitu setelah rebus air ini selesai, maka dia akan melanjutkan ke masak mie. Setelah masak mie selesai, maka akan melanjutkan disajikan. Itulah memanaskan air. Setelah air itu sudah mendidih, dia akan melanjutkan ke memasukkan mie ke dalam air.
Setelah mie-nya sudah matang, maka mie selanjutnya akan disajikan. Itulah fungsi callback itu men- untuk menunggu function sebelumnya ini selesai, lalu dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita ada promise. Promise ini adalah fitur dari JavaScript yang digunakan untuk menangani proses asinkronus seperti pengambilan data, delay waktu, atau operasi berat. Promise ini menjanjikan bahwa proses akan selesai di masa depan dan hasilnya bisa berupa sukses resolve atau gagal reject. Saat kita menjalankan proses yang butuh waktu, misalnya delay 2 detik, JavaScript tidak langsung tahu hasilnya. Nah, promise ini dibuat untuk mengelola proses yang belum selesai dan ketika selesai kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya. Promise ini memiliki 3 step, yaitu pending, masih dalam proses, fulfill, resolve, berhasil, atau rejected, gagal. Di sini kita langsung saja ke contohnya. Tunjukkan di sini function promise. Menggunakan promises. Di sini kita membuatkan function ganti warna dengan parameter warna, text delay. Di sini return kembali ke promise dengan function parameter resolve, dan di dalamnya ada set timeout. Ini kita dapat lihat ada delaynya sedikit. Nah, dengan menggunakan promise kita dapat menggunakan v10 function ini. Ini nih dia saling terhubung. Jadi jika proses ini telah selesai, maka dia akan melanjutkan ke proses ini. Begitu pula setelah selesai akan lanjut ke sini dan melanjutkan hingga selesai. Ini contohnya jika kita tekan latar belakang ini akan berganti secara berurut dengan delay atau detiknya 1,2 detik. Jadi promise ini dia agar JavaScript ini berjalan secara berurutan, dia saling terhubungkan dengan ini. Selanjutnya yaitu kita punya async and await. Async dan await adalah fitur JavaScript untuk menangani kode asinkronus, kode yang butuh waktu seperti set timeout, ambil data dari server, dan lain-lain. Mereka digunakan untuk menulis kode yang jalan secara berurutan, tapi tetap tidak menghambat proses lain. Menulis kode asinkronus dengan .10, function .10 ini bisa jadi berantakan kalau terlalu panjang kita buatnya. Jadi dengan asynchronous and await ini kita bisa menulis kode lebih bersih, lebih simpel, dan tetap menjalankan proses secara berurutan. Jadi await ini memerintahkan JavaScript untuk menunggu promise selesai, baru lanjut ke baris berikutnya. Contohnya di sini promise await. Ini adalah HTML-nya dengan style sederhana saja. Kita fokus ke si function script ini. Kita berangkat. Jadi di sini adalah simulasi belanja online seperti biasa. Ini tadi di sini kita mengatur delaynya. Di sini kita menggunakan async function dengan nama proses belanja. Dengan DOM di sini dia akan menjalankan teks ini. Dia akan menunggu teks ini selesai
akan menunggu 2 detik delay terlebih dahulu, baru dia akan melanjutkan ke baris selanjutnya. Dia tunggu selesai, dia akan melanjutkan ke baris selanjutnya, begitu saja selanjutnya, dan begitu selanjutnya. Di sini saya contohkan saja nih. Proses memilih barang, setelah 2 detik dia akan masuk proses selanjutnya, menunggu, lalu dia akan proses selanjutnya, menunggu lagi, dan proses selanjutnya. Ini digunakan agar berurutan dan tidak perlu untuk memperpanjang si promises tadi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.